Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kelompok 1, kelompok kami akan mengajak kalian belajar mengenai integral tentu. Stay tune ya. Dari saya sendiri, Hayatul Mustaghfiroh dengan NIM 201010610080 mengenai konsep integral tentu, yakni Riemann. Di sini misalkan f adalah fungsi yang terdefinisikan pada interval tutup batas a sampai b. Fungsi f tersebut tidak harus kontinu pada batas a sampai b dan dapat bernilai positif, 0 ataupun negatif. Konstruksilah partisi P pada interval batas A sampai B menjadi N subinterval, tidak perlu sama panjang, namun untuk memudahkan perhitungan biasanya bisa dipilih sama panjang. Kemudian dimisalkan panjang subintervalnya delta xi sama dengan xi min 1, ambil sembarang titik sampel bar xi dari tiap subinterval dengan xi min 1 kurang dari atau sama dengan x bar i kurang dari atau sama dengan xi. Maka jumlah yang didapatkan sigma i sama dengan 1 sampai n f x1 kali delta x1 disebut dengan jumlah Riemann untuk f bersesuaian dengan partisi P. Jumlah ini mempunyai interpretasi geometri seperti pada gambar di bawah ini, yaitu jumlah luas bertanda persegi panjang di antara kurva dengan sumbu x, di antara kurva f dengan sumbu x, persegi panjang yang berada di atas sumbu x bertanda positif karena fx bar i lebih dari 0, sedangkan yang berada di bawah sumbu x bertanda negatif karena fx bar i kurang dari 0. Sebagai contoh, hitung jumlah Riemann untuk fx sama dengan x plus 1 dikali x min 2 dikali x min 4 sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 8. Pada selang 0,5 memakai partisi P dengan titik-titik partisi 0 kurang dari 1,1 kurang dari 2 kurang dari 3,2 kurang dari 4 kurang dari 5 dan titik-titik sampel yang berpadanan x bar 1 sama dengan 0,5, x bar 2 sama dengan 1,5, x bar 3 sama dengan 2,5, x bar 4 sama dengan 3,6, dan x bar 5 sama dengan 5. Memakai rumus Riemann yang tadi, sigma i sama dengan 1 sampai 5 karena tadi ada 5 f x bar i dikali delta xi, lalu akan menghasilkan 23,9698. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari integral tentu. Andaikan f suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tutup batas a sampai b jika limit harga mutlak p mendekati 0, sigma i sama dengan 1 sampai n, fx bar i dikali delta xi. Kita katakan f adalah terintegralkan pada batas a sampai b. Lebih lanjut, integral tentu dari fx terhadap x dengan batas a sampai b
disebut dengan integral tentu atau integral Riemann. F dari A ke B diberikan oleh integral tentu dari fx terhadap x dengan batas A sampai B sama dengan limit harga mutlak P mendekati 0 sigma I sama dengan 1 sampai N fx bar I kali delta xi. Intisari dari definisi adalah barisan terakhir. Misalnya, kita sekarang membolehkan f negatif pada sebagian atau seluruh batas A sampai B. Kita memakai partisi dengan selang bagian yang mungkin panjangnya tidak sama, dan kita membolehkan x bar I berupa titik sembarang pada bagian selang ke I. Karena kita telah melakukan perubahan-perubahan ini, maka penting sekali untuk menyatakan dengan tepat bagaimana integral tentu berkaitan dengan luas daerah. Secara umum, integral tentu dari f x terhadap x dengan batas A sampai B dapat dinyatakan sebagai luas daerah bertanda dari daerah di mana kurva Y sama dengan fx dan sumbu x dalam interval batas A sampai B, yang artinya bahwa tanda positif akan diberikan pada luas bagian-bagian yang berada di bagian atas sumbu x, dan tanda negatif diberikan untuk bagian-bagian yang berada di bawah sumbu x secara simbolik. Seperti di bawah ini, di mana A atas dan A bawah seperti yang diperlihatkan pada gambar. Perkenalkan, nama saya Tamsilatul Musafiroh, NIM 20106100092. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu perubahan tadi menyebabkan arti perkataan limit tentang integral tentu lebih utama ketimbang penggunaan sebelumnya. Dan kita harus menjelaskannya bila kita kelak menggunakannya. Samaannya yaitu limit P mendekati 0 sigma I sama dengan 1 sampai N fxi bar dikali delta xi sama dengan L, di mana notasi P pada definisi di atas disebut norm P dan memiliki makna panjang maksimum dari subinterval dalam partisi P. Kembali lagi ke lambang integral A sampai B fx dx. Secara implisit, kita menganggap bahwa A kurang dari B. Kita hilangkan batasan itu dengan definisi-definisi berikut, yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan 0, integral A sampai B fx dx sama dengan min integral A sampai B fx dx dengan A lebih besar dari B. Integral tentu fungsi f dari A hingga B ditulis sebagai integral A sampai B fx dx. Yang perlu diingat dalam penulisan tersebut adalah peubah x merupakan peubah boneka, sehingga dapat diganti dengan huruf lain dan tetap mempunyai makna yang sama, seperti integral A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai B fy dy sama dengan integral A sampai B ft dt. Nah, x, y, dan t itu dapat diganti dengan apapun, dengan huruf apapun, dan tetap memiliki makna yang sama. Selanjutnya yaitu teorema A. Jika f terbatas pada selang A, B dan f kontinu pada A, B, maka f terintegralkan pada selang A, B. Secara khusus, jika f kontinu pada seluruh interval A, B, maka f terintegralkan pada selang A, B. Sebagai konsekuensi dari teorema ini, fungsi-fungsi berikut adalah diintegralkan pada setiap selang tertutup A, B.
yaitu yang pertama fungsi-fungsi polinom, yang kedua fungsi-fungsi sinus dan kosinus, yang ketiga fungsi-fungsi rasional. Asalkan selang A, B tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan suatu penyebut nol. Yang selanjutnya yaitu contoh kedua. Hitunglah integral min 2 sampai batas 3 x min 3 dx. Penyelesaiannya yaitu partisikan selang min 2,3 menjadi selang bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta x sama dengan 5/n. Nah, 5/n itu didapat dari rumus B min A per N. B nya itu 3, A nya min 2. Kemudian tinggal disubstitusikan, yaitu 3 min 2/n menjadi 5/n. Dalam tiap selang bagian xi min 1, xi, gunakan xi bar sama dengan xi sebagai titik sampel, maka x0 sama dengan min 2, xi sama dengan min 2 plus delta x sama dengan min 2 plus 5/n. x2 sama dengan min 2 plus 2 delta x sama dengan min 2 plus 2 dikali 5/n. Sama halnya dengan xi dan xn. Xi sama dengan min 2 plus i delta x sama dengan min 2 plus i dikali 5/n. Xn sama dengan min 2 plus n delta x sama dengan min 2 plus n dikali 5/n. Jadi fx sama dengan xi plus 3 sama dengan 1 ditambah i dikali 5/n. Perkenalkan, nama saya Faikotul Laila Kotorunada, NIM 20106100096. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sehingga sigma i sama dengan 1 sampai n, fxi bar dikali delta xi sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n, fxi bar kali delta x. Nah, tadi kan telah diketahui bahwa fx itu 1 ditambah i dikali 5/n. Kemudian delta x-nya juga telah diketahui, yaitu 5/n. Maka tinggal disubstitusikan saja. Menjadi sigma i sama dengan 1 sampai n dikali 1 ditambah i dikali 5/n dikali 5/n sama dengan 5/n sigma i sama dengan 1 sampai n kali 1 ditambah 25/n kuadrat sigma i sama dengan 1 sampai n dikali i. Nah, sama dengan 5/n kali n ditambah 25/n kuadrat dikali n dikali n-1/2 sama dengan 5 ditambah 25/2 dikali 1 ditambah 1/n. Karena P adalah suatu partisi tetap, P mendekati 0 setara dengan N mendekati tak hingga, bisa kita simpulkan bahwa integral dengan batas min 2 sampai 3 dari x ditambah 3 dx sama dengan limit P mendekati 0 sigma i sama dengan 1 sampai n dikali fx bar dikali delta x sama dengan limit n mendekati tak hingga dikali 5 ditambah 25/2 dikali 1 ditambah 1/n. Nah, hasilnya adalah 35/2. Selanjutnya, teorema dasar kalkulus.
Teorema dasar kalkulus menjelaskan relasi antara dua operasi pusat kalkulus, yaitu pendiferensialan atau differentiation dan pengintegralan atau integration. Nah, pada bagian teorema dasar kalkulus yang pertama, itu menunjukkan bahwa sebuah integral tak tentu dapat dibalikan menggunakan pendiferensialan. Sedangkan pada teorema dasar kalkulus yang kedua, itu mengizinkan seseorang menghitung integral tertentu dalam sebuah fungsi menggunakan salah satu dari banyak antiturunan. Yang pertama, teorema A. Jika f kontinu dan mempunyai antiturunan f pada selang tertutup A, B, maka integral fx dengan batas A sampai B sama dengan fb dikurangi fa. Nah, maka kita masuk ke contoh soal agar lebih mudah. Contohnya, hitung integral sin x dx dengan batas 0 sampai pi. Nah, kita tulis soalnya terlebih dahulu, sama dengan turunan dari sin x itu sama dengan min cos x. Maaf, ini misalnya kurang min. Jadi, yang benar adalah cos x dengan batas 0 sampai pi. Nah, tinggal kita substitusikan batasnya. Itu menjadi min cos pi dikurangi min 0. Min cos P itu sama dengan 1 dan cos 0 sama dengan 1. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya, teorema B. Jika f dan g terintegralkan pada selang tertutup AB dan jika k merupakan konstanta, maka kf dan f ditambah g terintegralkan. Dan yang pertama, integral kf x dx dengan batas a sampai b itu sama dengan k integral fx dx dengan batas a sampai b. Yang kedua, integral fx ditambah gx dengan batas a sampai b sama dengan integral fx dx dengan batas a sampai b ditambah integral gx dengan batas a sampai b dan tak tentu. Yang ketiga, integral fx min gx dengan batas a sampai b sama dengan integral fx dx dengan batas a sampai b dikurangi integral gx dx dengan batas a sampai b. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah integral dari 4x min 6x kuadrat dx dengan batas min 1 sampai 2. Jadi 4 integral x dx dengan batas min 1 sampai 2 dikurangi 6 integral x kuadrat min 1 dengan batas min 1 sampai 2 sama dengan itu kita tinggal turunkan integralnya menjadi 4 dikali x kuadrat per 2 dengan batas min 1 sampai 2 dikurangi 6 dikali x pangkat 3 per 3 dengan batas min 1 sampai 2. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Batas atas dikurangi batas bawah. Nah, menjadi 4 dikali 4 per 2 dikurangi 1 per 2 dikurangi 6 dikali 8 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan min 12. Yang nomor 2 itu juga sama caranya. Selanjutnya adalah sifat-sifat integral tentu. Teorema A. Sifat penambahan selang jika integral fx dx dengan batas a sampai c sama dengan
integral fx dx dengan batas a sampai b ditambah integral fx dx dengan batas b sampai c. Contohnya, integral dari 2x dx dengan batas 0 sampai d sama dengan, kita ubah menjadi teorema A tersebut menjadi integral 2x dx dengan batas 0 sampai 1 ditambah integral 2x dx dengan batas 1 sampai 2. Teorema B, sifat pembanding. Jika f dan g terintegralkan pada selang tertutup AB dan jika fx kurang dari gx untuk semua x dalam selang tertutup AB, maka integral fx dx dengan batas a sampai b kurang dari sama dengan integral gx dx dengan batas a sampai b. Nama saya Mirza Tenmanullah dengan NIM 20106100097. Di sini saya akan melanjutkan sifat-sifat dari integral tentu pada teorema C, yaitu sifat keterbatasan. Di mana jika f terintegralkan pada selang a sampai b dan jika fx lebih besar dari m kecil dan lebih kecil dari m besar untuk semua x dalam selang a sampai b, maka integral dari fx dx pada selang a sampai b lebih besar dari m kecil kali b min a dan lebih kecil dari m besar kali b min a. Untuk membuktikan ketaksamaan sebelah kanan atau yang m besar dikali b min a, kita mengandaikan gx sama dengan m besar untuk semua x adalah a sampai b, sehingga menurut teorema B integral fx dx a sampai b lebih kecil sama dengan integral gx dx dari selang a sampai b, sehingga menghasilkan integral gx dx dari selang a sampai b sama dengan integral m dx dari selang a sampai b. Dan selanjutnya yaitu m dikali b min a. Begitu juga untuk ketaksamaan yang sebelah kiri atau yang m kecil. Untuk pendiferensialan integral tentu terhadap batas-batasnya, andaikan f terintegralkan pada selang a sampai b, maka untuk tiap x berlaku yang pertama yaitu integral ft dt dari selang a sampai x adalah sebuah bilangan unik atau tunggal, dan gx sama dengan integral ft dt dari a sampai x. Kemudian sifat-sifat integral tentu yang teorema D, yaitu pendiferensialan integral tentu. Andaikan f kontinu pada selang a sampai b dan andaikan x sebuah titik dalam selang a sampai b, maka dx dikali integral ft dt dari selang a sampai x sama dengan fx. Untuk pembuktiannya, jika gx sama dengan integral dari ft dt selang a sampai x, kita harus memperlihatkan bahwa g aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk g kali x plus h min gx per h sama dengan fx. Untuk contohnya, carilah dx untuk integral 3t min 1 dari 0 sampai x kuadrat dt. Penyelesaiannya, untuk batas atasnya kita ubah dulu menjadi u, di mana batas atasnya yaitu x pangkat 2 ya.
selanjutnya yaitu du integral dari 3t min 1 dx dari selang 0 sampai u kali dxu sama dengan 3u min 1 dikali 2x sama dengan 3x kuadrat min 1 dikali 2x sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 2x. Kemudian yang sifat integral tentu yang terakhir yaitu pada teorema E atau teorema nilai rata-rata untuk integral. Jika f kontinu pada selang A sampai B, maka terdapat suatu bilangan antara A dan B. Demikian sehingga integral ft dt dari selang A sampai B sama dengan fc dikali B min A. Menurut teorema nilai rata-rata, untuk integral yang diterapkan pada G terdapat suatu titik C dalam selang A dalam A, B. Demikian sehingga GB min GA sama dengan G aksen C dikali B min A, yaitu integral ft dt dari selang A sampai B dikurangi 0 sama dengan G aksen C dikali B min A. Masuki subbab baru yaitu bantuan penghitungan integral tentu. Penghitungan integral tentu secara umum itu bisa menggunakan integral tak tentu dan menerapkan teorema dasar kalkulus. Seperti contoh, integral x kuadrat dx dari selang 1 sampai 2. Kemudian kita integralkan dulu untuk x pangkat 2 nya menjadi 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 dengan batas 1 sampai 2 seperti pada gambar. Dan hasil akhirnya yaitu dengan mengurangi batas bawah batas atas dikurangi batas bawah menghasilkan 8 min 1 per 3 sama dengan 7 per 3. Metode substitusi atau menggantikan dengan mengubah integral yang kompleks menjadi bentuk sederhana dengan mengandaikan sebagai u dan menurunkannya menjadi du. Kenalkan, nama saya Ervita Dian Pramesti, NIM 20106100083. Di sini saya akan menjelaskan tentang bantuan perhitungan integral tentu. Teorema A, jika G adalah fungsi yang terdiferensialkan dan f besar adalah antiturunan dari f kecil, maka jika u sama dengan gx, maka integral f kecil gx kali g turunan pertama x sama dengan integral f kecil u du sama dengan f kecil x plus c sama dengan f besar gx plus c. Nah, contoh soalnya yaitu carilah integral sin akar x per akar x dx. Nah, penyelesaian dari integral ini yaitu menggunakan metode substitusi dengan mengandaikan akar x sebagai u, sehingga u sama dengan x pangkat setengah dan du-nya adalah setengah x pangkat min setengah dx. Maka integral sin akar x per akar x dx sama dengan 2 integral sin akar x du sama dengan setengah x pangkat min setengah dx, sehingga hasilnya adalah 2 integral sin u du. Integral sin u adalah cos u, sehingga hasilnya adalah menjadi 2 cos u plus c. Hasil akhirnya adalah min 2 cos akar x plus c. Cos u diganti menjadi cos akar x. Teorema B, jika G mempunyai turunan kontinu pada selang AB dan f kontinu pada nilai G, maka integral dari A sampai B f kecil gx kali G turunan pertama pangkat x
dx sama dengan integral dari batas GA sampai GB f kecil U du. Nah, menurut teorema dasar yaitu f besar U dari batas GA sampai GB itu sama dengan f besar GB min f besar GA. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Hitung integral dari batas pi kuadrat per 9 sampai batas pi kuadrat per 4 cos akar X per akar X dx. Nah, penyelesaiannya sama seperti tadi menggunakan metode substitusi, yaitu dengan mengandaikan U sama dengan akar X sehingga du-nya yaitu menjadi dx per 2 akar X. Maka integral dari batas pi kuadrat per 9 sampai batas pi kuadrat per 4 cos akar X per akar X dx sama dengan integral dari batas pi kuadrat per 9 sampai batas pi kuadrat per 4 cos akar X dikali 1 per 2 akar X dx, sehingga hasilnya yaitu 2 integral dari batas pi kuadrat per 9 sampai batas pi kuadrat per 4 cos U du sama dengan 2 integral dari batas pi per 3 sampai batas pi per 2 cos U du. Nah, di sini terjadi perubahan batas pengintegralan karena X sama dengan pi kuadrat per 9, U sama dengan akar pi kuadrat per 9, sehingga menjadi pi per 3 dan batas atasnya yaitu X sama dengan pi kuadrat per 4, U sama dengan akar pi kuadrat per 4, sehingga menjadi pi per 2. Nah, hasil akhirnya adalah 2 sin U dari batas pi pangkat 3 sampai batas pi pangkat 2. Kenapa sin U? Karena tadi pengintegralan dari cos U. Penggunaan simetri. Fungsi genap jika memenuhi f min x sama dengan fx. Sedangkan fungsi ganjil jika memenuhi f min x sama dengan min fx. Nah, fungsi genap ganjil ini sudah pernah kita pelajari pada semester pertama. Teorema C yaitu teorema simetri. Jika f fungsi genap, maka integral dari batas min a sampai a fx dx sama dengan 2 integral dari batas 0 sampai a fx dx. Tetapi jika f fungsi ganjil, maka integral dari batas min a sampai a fx dx itu sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zahrul Adianto, NIM 20106100072. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bantuan perhitungan integral tentu, yaitu mengenai bukti tafsiran geometri dan teorema ganjil genap dalam gambar 1 dan 2. Untuk membenarkan secara analitik, kita perlu tuliskan integral fx dx dengan batas min a sampai a sama dengan integral fx dx dengan batas min a sampai 0 ditambah integral fx dx dengan batas 0 sampai a. Selanjutnya yaitu pada gambar fungsi genap dengan fungsi integral fx dx dengan batas min a sampai a sama dengan 2 kali integral fx dx dengan batas 0 sampai a yang diperlihatkan dalam grafik f min x sama dengan fx. Selanjutnya yaitu fungsi ganjil integral fx dx dengan batas min a sampai a sama dengan 0 yang diperlihatkan dalam grafik f min x sama dengan min fx. Ini yaitu mengenai contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu buktikan fungsi ganjil integral x pangkat 5 per x kuadrat plus 4 dx.
dengan batas min 5 sampai 5. Penyelesaiannya yaitu fx sama dengan x pangkat 5 per x kuadrat plus 4 sama dengan f min x sama dengan x pangkat 5 per min x kuadrat plus 4. Jadi fx merupakan fungsi ganjil, maka integral di atas bernilai 0. Kemudian contoh soal yang kedua, hitunglah integral cos x per 4 dx dengan batas min pi sampai pi. Penyelesaiannya fx sama dengan cos x per 4 adalah fungsi genap. Karena cos termasuk fungsi genap, maka integral cos x per 4 dx dengan batas min pi sampai pi sama dengan 2 kali integral cos x per 4 dx dengan batas 0 sampai pi. Turunan dari x per 4 adalah 1 per 4, maka didapat 8 dikali integral cos x per 4 kali 1 per 4 dx dengan batas integral 0 sampai pi sama dengan 8 kali integral 0 sampai pi per 4 cos u du. Integralkan dulu sehingga menjadi 8 kali sin u dengan batas 0 sampai pi per 4, maka didapat hasil akhir 4 akar 2. Selanjutnya yaitu penggunaan keperiodikan yang memiliki syarat harus simetri berulang berupa fungsi trigonometri. Jarak periodiknya selalu tetap. Jika tidak berupa fungsi trigonometri, cukup dilambangkan dengan x dx. Suatu fungsi f periodik jika terdapat suatu bilangan p sedemikian sehingga f x plus p sama dengan fx. Teorema D. Jika f periodik dengan p, maka integral fx dx dengan batas a plus p sampai b plus p sama dengan integral fx dx dengan batas a sampai b. Contoh, jika integral fx dx dengan batas 1 sampai 5 sama dengan 3 dan integral fx dx dengan batas min 5 sampai min 4 sama dengan min 2 dengan fx plus 5 sama dengan fx, tentukan integral fx dx dengan batas min 5 sampai 15. Penyelesaiannya kita jabarkan dulu. Integral dx dengan batas min 1 sampai 5 sama dengan integral fx dx dengan batas 6 sampai 10 sama dengan integral fx dx dengan batas 11 sampai 15 sama dengan 3. Kemudian kita jabarkan lagi integral fx dx dengan batas min 5 sampai min 4 sama dengan integral fx dx dengan batas 0 sampai 1 sama dengan integral fx dx dengan batas 5 sampai 6 sama dengan integral fx dx dengan batas 10 sampai 11 sama dengan min 2, sehingga didapatkan integral fx dx dengan batas 5 sampai 15 sama dengan integral fx dx dengan batas 5 sampai 6 ditambah integral fx dx dengan batas 6 sampai 10 ditambah integral fx dx dengan batas 10 sampai 11 ditambah integral fx dx dengan batas 11 sampai 15, sehingga didapatkan min 2 plus 3 plus min 2 plus 3, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu sama dengan 2.